Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahilladzi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'dah, amma ba'd. Rekan-rekan kerja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan pagi ini kita masih membahas tentang masalah amanah. Amanah merupakan simah, simbol bagi seorang mukmin. Maka hendaknya sebagai seorang mukmin benar-benar menjaga itu sikap amanah. Dan yang menjadi hal yang paling utama, paling pertama, kita berhak menyandang sebagai seorang amanah. Kenapa demikian? Karena panutan kita Nabi Muhammad SAW digelari dengan seorang yang al-amin, yang dipegang kepercayaannya, yang dipegang amanahnya, yang bisa dipegang ucapannya. Maka hendaknya kita sebagai seorang mukmin, pengikut Nabi, memiliki sikap tersebut. Terlebih lagi dalam dunia kerja, terlebih lagi dalam dunia usaha. Ini yang terpenting kita kedepankan, ketimbang kita selalu memikirkan keuntungan. Contoh Nabi SAW sebelum masa kenabian, Nabi diuji oleh sosok wanita yang dia kaya raya. Dia ingin mengetahui sisi kepribadian Nabi Muhammad SAW yang banyak dibicarakan oleh khalayak, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha. Maka Khadijah menitipkan barang dagangannya, perniagaannya untuk dibawa ke Syam. Dibawa oleh Nabi dan pamannya. Apa yang terjadi dengan sifat amanah, kejujuran, dan keterus-terangan mendatangkan banyak keuntungan pada perniagaan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, yang membuat Khadijah itu kepincut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya dalam dunia usaha yang terpenting adalah sikap kita, etos kita, attitude kita. Ya, bukan yang penting keuntungan. Keuntungan itu akan datang sendiri ketika kita menjaga hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap seorang mukmin dalam berdagang, dalam berusaha. Artinya tidak selalu melulu mementingkan keuntungan, tapi yang dikedepankan adalah kepercayaan. Ketika seorang sudah percaya, walaupun memang sebelumnya kita butuh modal besar dalam membangun kepercayaan konsumen, maka kedepannya itu akan menguntungkan yang begitu besar bagi kita semua. Nah, ini juga apa yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau itu tanpa modal, ya, dibawakan barang dagangannya itu oleh Khadijah, dibawa ke Syam, pulang habis, dan bersamanya suruhan Khadijah binti Khuwailid, yaitu yang bernama Maisarah. Maisarah ini seorang laki-laki, suruhannya Khadijah. Setelah kembali
Maka Maisarah menceritakan apa yang terjadi ketika bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelaslah bagaimana seorang, kalau kita bisa menelisik dari kisah tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi dan juga seorang saudagar pedagang yang sukses. Ya, jangan dikira seorang nabi atau seorang ahli ilmu itu fokusnya dengan ilmu, fokusnya tabligh menyampaikan. Tidaklah seorang nabi maka sebelumnya itu memiliki keahlian-keahlian, walaupun memang berbeda-beda keahliannya. Seperti Nabi Daud, keahliannya sebagai pandai besi, ya, dan para nabi yang lainnya. Nabi SAW sebelum menjadi seorang nabi, beliau juga dilatih untuk mengembala kambing. Dan tidaklah seorang nabi sebelum sampai pada puncak umur menjadi diutus sebagai kenabian itu mereka mengembala kambing. Ya. Ini latihan. Artinya latihan walaupun memang itu bukan miliknya sendiri. Nabi SAW itu mengembalakan kambing milik orang Quraisy, nanti kemudian diupah dengan mengembala tersebut. Dan disitulah amanah diuji. Amanah kita juga sama. Kalau kita compare kan antara di zaman Nabi SAW dengan kita, ya, kita ini janganlah merasa putus asa ingin usaha tapi gak punya modal. Dan seorang itu kalau pengen usaha gak harus mikirin modal. Modal paling utama bagi kita adalah apa? Kepercayaan. Kalau kita punya modal kepercayaan, amanah, orang akan memasrahkan, akan tenang kalau barangnya dibawa dengan kita. Contoh Nabi SAW, ya, orang Quraisy itu tenang ketika kambingnya digembal oleh Nabi SAW dan diberikan upah, diberikan ujroh. Dan kemudian Khadijah binti Khuwailid juga sama, ya, karena sudah dikenal dengan seorang amanah, maka tenang saja beliau radhiyallahu anha meminjamkan atau menitipkan barang dagangannya dan diberikan semuanya. Hasil keuntungan diberikan semuanya, tidak ada yang diselipkan. Nah, yang seperti inilah yang menjadi contoh bagi kita semua sebagai para pengusaha sukses, saudagar sukses. Dan seorang menjadi seorang pengusaha sukses itu tidak harus langsung independen, berdiri sendiri. Dia ikut dulu sama orang. Sebagaimana Nabi SAW ikut sama orang, ya. Lantas kemudian berkembang dan berkembang. Dan demikianlah dalam dunia perdagangan, dunia bisnis. Dan antum lebih paham, ya, lebih tahulah. Ikhwatul iman rahimani rahimakumullah. Adapun tentang masalah amanah, di sini banyak nasihat dari kalangan para ulama salaf terdahulu. Di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan oleh Al-Khallal dalam kitabnya As-Sunnah dan juga Al-Kharaidi dalam kitabnya Makarimul Akhlaq. Umar bin Khattab mengatakan, la taqurruni salatu mri'in wala shaumu. Tidak membuatku takjub salatnya seseorang dan juga puasanya seseorang. Aku enggak takjub. Karena salat puasa itu kewajiban dan itu ibadah. Enggak perlu takjubkan, orangnya soleh. Ya. Tidak menunjukkan kalau seorang itu rajin masjid kemudian soleh, tidak. Karena itu sebuah kewajiban. Nah, akan menjadi asing di zaman sekarang ketika seorang laki-laki rajin di masjid, keasingan jadi orang soleh. Padahal di zaman itu seorang ke masjid, seorang sholat, seorang berpuasa itu sudah menjadi kewajiban dan keharusan menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu ada yang ditakjubkan. Beliau mengatakan man syaa shoma wa man syaa shalla. Siapa yang berkehendak, yang kepingin silakan sholat. Siapa yang kepingin silakan berpuasa. La dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama, keyakinan, ya, agama yang dia pegang bagi yang tidak ada amanah pada dirinya. Juga Sufyan bin Uyainah rahimahullah taala, seorang ulama besar ahli hadis kalangan tabi'in,
Disebutkan dalam kitab Syu'abul Iman karya Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Sufyan bin Uyainah mengatakan, man lam yakun lahu ra'su malin falyattakhidil amanah ra'sa malihi. Siapa yang tidak punya modal. Nah, beliau berbicara masalah orang pengen jualan, pengen usaha. Ya, camkan ini perkataan Sufyan bin Uyainah. Orang kalau pengen usaha, tapi dia nggak punya modal, sama sekali nggak punya modal, baik uang rupiah misalkan atau barang, maka kata beliau apa? Falyattakhidil amanah ra'sa malihi. Maka jadikan amanah itu menjadi modal besar dia. Ya, amanah bisa dipegang, itu modal besar. Ya, contohnya ya, dalam sebuah perusahaan atau sekolah, lini pendidikan, lembaga pendidikan, ketika wawancara, yang menjadi kriteria utama itu apa? Seorang ini bisa amanah atau tidak. Saking apa? Saking susahnya mencari orang yang amanah zaman sekarang. Bahkan seorang muslim itu sendiri, ya, susah zaman sekarang cari orang amanah, itu susah. Apalagi yang di tengah kaum muslimin aja susah, apalagi di luar sana. Ya, makanya untuk menjadikan amanah itu sebagai modal besar, itu sebuah keutamaan yang begitu luar biasa. Ya, kita pun kalau nggak punya modal, kita punya modal kepercayaan, kita bisa usaha. Kita bisa usaha. Contoh lain, ya pengalaman sendiri ya. Ini min bab tahadduts bin ni'mah. Dulu waktu saya masih kuliah di Jakarta, itu tidak mungkin memenuhi kebutuhan dari orang tua. Tidak mungkin orang tua itu mensupport semuanya, karena bisa dilihat sendiri ya, kebutuhan di sana dengan di sini berbeda. Ketika kuliah, ya harus kerja, harus cari sampingan, tapi nggak punya modal, mau minta uang juga nggak enak. Akhirnya apa? Sering jalan ke pasar, jalan aja ikut teman. Akhirnya kenalan dengan para penjual-penjual. Akhirnya kenalan, waktu itu saya hobinya ke laptop elektronik. Nah, saya bilang ke engkoh-engkoh Cina itu, kok saya pengen jualan nih laptop, tapi gak punya modal. Kamu orang mana? Sini, kuliah di sini. Oh yaudah, bawa aja barangnya. Kaget kita, kok bisa sepercaya itu? Nggak ngasih KTP itu, nggak usah, saya percaya sama kalian. Loh, Masya Allah. Ya seperti itulah yang kita kadang tidak dinanya-nyana, ternyata tumbuh sendiri, ternyata muncul sendiri. Nah, kalau prinsip, kalau kita menjaga amanah, maka Allah akan carikan jalan usaha kita. Oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan. Termasuk di antara makna takwa adalah kepercayaan, menjaga amanah. Ya, ini yang terpenting. Jadi di antara makna takwa itu adalah menjaga amanah. Kalau kita berusaha takwa kepada Allah, menjaga amanah, Allah akan kasih jalan. Kadang untuk Allah memberikan jalan keluar di situ, Allah uji kita dulu. Kita siap sabar atau tidak? Kita siap tahan banting atau tidak? Kadang kita itu diuji sebentar, nggak kuat, akhirnya balik lagi. Tidak seperti itu seorang mukmin. Ya, dia harus siap menghadapi ujian. Apapun bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, itu karakter seorang mukmin. Ketika seorang membawa takwanya kepada Allah, maka ia ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan ngasih rizki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa aja dari sini kok sulit sekali. Ya, tiba-tiba Allah berikan jalur yang lain. Ya, siapa yang nyangka kalau kita akan mendapatkan rezeki dari jalur yang lain, yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Kita mikirnya jauh, ternyata di samping kita itu rezeki kita. Ya, kadang seperti itu. Selama kita bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan modal yang besar.
Selama kita bertakwa, di antara makna takwa adalah menjaga amanah. Juga nasihat dari Khalid Ar-Rub'i mengatakan, kana yuqal inna min ajdaril a'mal alla tuakhkhara 'uqubatuh aw yu'ajjala 'uqubatuh al amanata tukhan wal rahim tuqta' wal ihsan yukfar. Disebutkan oleh Al-Kharaiti dalam kitabnya Makarimul Akhlaq. Khalid Ar-Rabi mengatakan, dikatakan sungguh tidak ada yang lebih pantas dari sebuah amalan untuk tidak diakhirkan hukumannya atau disegerakan hukumannya. Seperti, ya, artinya tidak lebih pantas untuk tidak diakhirkan, artinya disegerakan. Apa itu? Amanah yang dikhianati. Kalau kita coba-coba mengkhianati amanah, hukuman itu akan datang dengan segera. Ya, baik itu berupa pekerjaan, baik itu berupa waktu, baik itu berupa modal dan sebagainya. Kalau kita mencoba-coba mengkhianati sebuah amanah, maka hukuman itu akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi kita sebelumnya mendapatkan keuntungan yang besar, akan tetapi keuntungan itu tidak ada nilainya di mata kita. Tiba-tiba habis begitu aja. Entah dengan anaknya yang sakit, entah dengan kebutuhan ini dan itu, hilang, nggak ada nilainya. Kenapa demikian? Karena kecerobohan kita dari menjaga sebuah amanah. Dan warrahim tuqta. Ya, amal yang kedua adalah satu rahim yang diputus. Tali satu rahim yang diputus ini juga membawa efek besar yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan coba-coba untuk memutus tali silaturahim. Ya. Biasanya orang yang memutus tali silaturahim kehidupannya tuh nggak bahagia, mesti ada aja masalah. Yang ketiga adalah wal ihsan yukfar, kebaikan yang diingkari. Artinya orang lain sudah berbuat baik sama kita, kita mengingkarinya, tidak mengakuinya. Nah, hal yang seperti ini bakal disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentang amanah ini memiliki faedah. Apa faedah-faedahnya? Di antaranya, yang pertama, amanah merupakan kesempurnaan iman. Iman tuh nggak akan sempurna di antaranya dengan amanah. Ya. Amanah dalam menjaga sholat, ya. Memang orang lain perhatian dengan sholat kita, enggak. Kita sudah dewasa, bahkan sudah tua, orang nggak peduli dengan sholat kalian, dengan sholat kita nggak peduli. Tapi sholat itu amanah bagi Allah Subhanahu wa taala. Amanah nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan menjaga sholat itu berarti menjaga amanah. Dan benar, kalau kita ingin belajar menjaga amanah, mulai dari hak-hak Allah dahulu. Ya, mulai dari hak-hak Allah dahulu. Di antara hak Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kita jaga sholat bukan menjaga yang penting dikerjakan, bukan. Tapi dijaga keseluruhannya. Dari menjaga tepat waktunya. Ketika sudah mendengarkan azan, oh berarti ada panggilan Allah. Sudah dipersiapkan semua bentuk aktivitas, stop. Ya, persiapkan ke masjid. Persiapkan diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti itu menjaga amanah. Kemudian sholatnya tidak buru-buru. Menjaga kekhusyukan. Itu juga bentuk menjaga amanah. Maka seorang yang dia menjaga seperti itu, menjaga amanah sholatnya, lantas kemudian dia terbiasa dengan itu, maka dengan yang lain pun dia akan lebih ringan. Ya. Kalau dia bisa menjaga sholatnya. Padahal menjaga sholat juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Hafidzu 'alas salawati was salatil wusta." Jaga itu sholat dan sholat yang pertengahan, itu sholat asar. Ya. Ini menunjukkan bahwa kita menjaga sholat kita itu amanah dari Allah. Sampai kita menyanyiakan sholat kita, berarti menyanyiakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan sholat hak Allah saja kita sia-siakan, bagaimana dengan hak orang lain? Ya, makanya
Kalau kita ingin belajar untuk menjaga amanah, maka yang paling pertama koreksi sholat kita dulu. Ya. Oleh karenanya, dulu dosen kita ketika di Madinah pernah mengatakan, Syekh Ibrahim As-Samaduni hafizahullah ta'ala, kalau kamu pengen memperbaiki hidupmu, mulai dengan sholatmu. Mulai perbaiki sholatmu. Ya, karena itu amanah yang besar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat sudah diperbaiki bagus, dijaga dengan bagus, yang lain sholat akan bagus, mengikut. Ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bil mar'u as-shalah. Ya. Yang pertama kali dihisab nanti kelak di hari kiamat oleh seorang adalah salatnya. Ya, kalau itu baik, maka akan baik semua amalannya. Ya. Ini sebagai cerminan. Kalau di dunia kita bisa menjaga kebaikan salat kita, yang lain akan ikut baik. Ya, yang lain akan ikut baik. Yang kedua, amanah itu tegak. Di atasnya langit dan bumi. Ya, amanah itu tegak di atas langit dan bumi. Artinya langit dan bumi ada itu berdiri di atas dasar pijakan amanah. Ya. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, langit dan bumi dan yang sebagainya, maka mereka menjaga amanah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, bil amanati yuhfadud din. Dengan amanah agama akan terjaga. Benar. Ya, dengan rasa amanah, sikap amanah, agama akan terjaga. Walhamdulillah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Wa hum 'ala dzalik. Masih saja sekelompok dari umatku ini mereka zahirin, artinya zahirin 'alal haq, menampakkan kebenaran, menjaga kemurnian agama. Ini amanah. Menjaga kemurnian agama itu amanah. Ya. Dengan amanah itulah akan terjaga agama. Ya. Mereka tidak peduli, tidak pernah takut dengan orang-orang yang mencela dia, yang merendahkan dia, dengan orang-orang yang memusuhi dia nggak peduli. Karena yang dijaga amanah dari Allah, ini agama ini milik Allah. Ya. Akan terjaga terus dengan orang-orang seperti ini. Sampai kapan? Sampai datang keputusan Allah, yaitu hari kiamat. Dan mereka masih seperti itu. Ya. Dengan amanah akan terjaga agama. Juga agama yang kita anut dalam diri kita. Ya, dengan amanah kita akan jaga diri kita dengan agama kita. Ya, kalau kita nggak amanah dengan agama kita, akan rusak agama kita. Ya. Oleh karenanya terjaganya agama itu dengan tetap disebarkannya ilmu dan dipelajarinya ilmu. Wal a'rad, dengan amanah juga terjaga kehormatan. Ya, kehormatan seorang muslim dan muslimah. Wal amwal, terjaga harta. Ya, apalagi zaman sekarang ya. Dari atas sampai bawahan sulit cari orang yang amanah. Kalau ada itu dimusuhi bareng-bareng. Kalau ada dimusuhi bareng-bareng. Dari instansi pemerintahnya, dari bawahannya sama aja. Orang yang berusaha menjaga amanah dia akan dimusuhi bareng-bareng. Kenapa? Itu karena membahayakan ya posisi mereka. Ya, sehingga berusaha disingkirkan. Ya, maka seorang yang seperti ini dia nggak pernah takut sama siapapun. Mau berapa ratus orang siap dihadang. Ya, kenapa? Karena yang dia hadapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tentang masalah amanah. Nggak peduli kalau dia memang benar amanah. Dan amanah muncul itu ketika seorang semakin kuat tauhidnya, semakin lebih mendekat dengan Allah, mengenal Allah dengan tauhidnya. Belajar tauhid akan menumbuhkan sifat amanah. Ya, tauhid paling penting. Ya. Karena dengan tauhidlah amanah seorang itu semakin menguat. Semakin melemah tauhid seseorang, semakin melemah rasa amanah
seseorang. Dan juga ajsam, akan terjaga tubuh kita, badan kita dengan amanah. Wal arwah, dan ruh, wal ma'arif wal ulum, dan juga ilmu pengetahuan alam, dan juga ilmu pengetahuan secara umum. Sehingga dengan amanah ilmu pengetahuan terjaga, sehingga seorang itu mengucapkan perkataan fulan tidak menyematkan kepada dirinya sendiri. Ya, disebut apa itu? Plagiat ya. Ya, itu milik orang tapi disematkan pada dirinya sendiri. Itu namanya nggak amanah. Jadi amanah itu bukan sekedar menjaga amanah seorang, bukan. Tapi masalah ilmiah pun itu masuk ranah amanah. Ya, masuk ranah amanah. Apalagi zaman sekarang, ya banyak orang ngomong masalah ilmu, bicara masalah ilmu, tapi dia nggak punya ilmu, itu orang nggak amanah. Ya, bicara ngalor ngidul sana kemari masalah agama, dia sendiri nggak paham masalah agama. Ya, dan muncul zaman sekarangnya di media sosial, dia orang bodoh, dia orang nggak paham, dikasih panggung. Ini orang nggak amanah seperti ini. Ya, bicara masalah agama, dia dukun. Ya, bicara masalah agama, bahaya seperti ini, rusak itu agama dan pengikut-pengikutnya. Dia sesat, menyesatkan manusia. Ya, artinya amanah juga masuk ke ranah ilmu agama. Juga al-wilayah, kekuasaan. Ya, tanpa amanah kekuasaan hancur. Ya, tanpa amanah kekuasaan akan hancur. Ya, sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Ya, maka menjaga amanah itu penting. Apalagi juga wisayah, wasiat, persaksian, yang zaman sekarang susah mencari orang-orang seperti ini. Dan itu termasuk di antara tanda akhir zaman. Yang keempat, al-amin yuhibbuhullah. Faedah amanah itu, orang yang mengamalkan amanah disebut seorang amin. Orang yang dipercaya amanah itu dicintai oleh Allah. Ya. Wa yuhibbuhun nas, dan dicintai oleh manusia. Ya. Ketika seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat manusia cinta kepadanya. Selama kita meraih ridhonya Allah taala. Ya. Dengan amanah Allah akan mendapatkan ridhonya Allah. Kita beramanah itu bukan tidak apa-apa, bukan mencari sanjungan manusia, bukan karena lembaga, bukan yang lain, tapi karena memang mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapatkan ridhonya Allah, cintanya Allah, Allah akan buat manusia cinta sama kita. Sekalipun memang harus dimusuhi oleh banyak orang. Ya, itu suatu hal yang wajar. Kita berbuat baik, ingin jadi orang yang baik, dimusuhi orang, itu suatu hal yang wajar. Tayyib. Kemudian yang kelima adalah mujtama'un tafshu fil amanah mujtama'u khairin wa barakah. Sebuah komunitas masyarakat yang tersebar di situ amanah, sikap amanah adalah komunitas masyarakat yang baik dan penuh dengan keberkahan. Ya, penuh dengan keberkahan. Dalam suatu kompleks saja, tidak harus satu desa lah, satu RT saja, atau di bawahnya, atau lebih lingkup kecil saja. Ya, di situ banyak menjaga amanah. Itu adalah komunitas yang Allah berkahi nantinya. Allah memberikan keberkahan, Allah memberikan kebaikan, Allah datangkan kebaikan dari arah manapun. Ya, sehingga membuat orang-orang lain tuh meri gitu. Kok bisa ya seperti ini? Ya, menjaga amanah itu berat, tapi barokahnya besar. Ikhwatal iman rahiman rahimakumullah. Kemudian gambaran amanah bagaimana? Artinya begini, kita memang dituntut untuk menjaga amanah, dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim banyak memerintahkan kita untuk menjaga amanah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW juga banyak sekali. Bahkan orang yang tidak menjaga amanah dicap sebagai seorang munafik. Ya, orang berkhianat. Nah, lantas pada ranah apa
pada majal apa, kesempatan apa kita untuk mempraktekkan amanah. Yang pertama, amanah dalam menjaga kewajiban Allah terhadap hambanya. Artinya segala bentuk perintah Allah terhadap hamba, maka amanah bagi seorang hamba untuk menjaganya. Ini yang pertama, ini yang paling utama sebelum yang lain. Menjaga perintah-perintah dan larangan Allah itu merupakan amanah bagi seorang hamba. Dan khitabnya yang diajak bicara itu bukan sekedar orang beriman, semua manusia. Bagi yang tidak melakukan, berdosa dia. Ya, orang kafir juga kena. Ya, oleh karena ini yang paling utama. Dan ini beban bagi mukallaf sebagai seorang hamba kita, seorang mukmin, menjaga perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting sebelum yang lainnya. Ya, kalau yang penting ini kita sudah mulai terbiasa menjaga amanah, yang lain insya Allah lebih mudah, lebih ringan. Ya. Yang kedua, amanah dalam urusan harta. Amanah dalam urusan harta. Bagaimana bentuk gambarannya? Takunu bil iffah amma laisa lil insani bihaqqun al mal. Dengan menjaga kehormatan diri dengan tidak mengambil yang bukan haknya. Ini bukan hak saya nggak berani. Nah, ini termasuk menjaga amanah harta. Yang kedua, wa kaffin nafsi wal lisa wa ta'diyati ma alaihi min haqqin lidhawihi. Menyampaikan amanah harta kepada yang berhak. Nah, ini berat. Kalau 100-200 ribu aman insya Allah nggih. Insya Allah. Tapi kalau nilainya sudah miliaran, triliunan, nilep 1 M aja nggak ketara. Ya, orang akan gelap mata dia. Nah, ini yang nggak bisa nih negeri kita nih. Makanya negeri kita nih di kancah internasional dikenal dengan negara korupsi, negara koruptor, susah. Sehingga sampai pun di negara Arab ya, kita ingin membangunkan sebuah masjid sebagaimana, susah, sulit. Kenapa? Stigmanya sudah buruk. Stigmanya sudah buruk. Sampai pernah di lapangan, Ustadz ini kok datangnya dana kok sedikit-sedikit. Ya kita nggak bisa menyalahkan yang di atas. Dana sudah ada besar, tapi harus sedikit-sedikit supaya melihat, oh progres ini sudah rampung belum, sudah rampung belum. Takutnya apa? Kita nggak tahu kan, wallahu a'lam. Ke bawah itu sampai berapa? Ya, di atas sekian, ke bawah sampai berapa? Misal di atas 100 juta sampai bawah tinggal 100 ribu. Itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, kita nggak menginginkan seperti itu. Dikawal terus. Ya. Maka orang-orang mengerti, paham seperti itu. Sehingga ini yang menjadi koreksian bagi kita semua. Artinya apapun bentuk amanah itu sampaikan pada haknya semuanya. Kita nggak usah mengharap imbalan. Kita menyampaikan apa adanya itu saja, itu merupakan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kadang seorang itu merasa punya jasa, aku sudah menyampaikan, dapat komisi dong, nisbah sekian persen. Itu namanya orang sudah nggak amanah seperti itu. Ya, orang amanah mau dikasih mau enggak, ya halal wasalan. Mau diberikan berapapun mau enggak, ya dia mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Juga wa ta'diyati ma tahta yadihi minhu li ashabil haqq fihi. Juga menunaikan hak-hak yang menjadi tanggungan dia. Ya, misal dia punya tanggungan keluarga, itu amanah harta. Jadi dia harus menyampaikan, seorang bapak nggak boleh pelit, ya, sama keluarganya, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan dia seorang bos misalkan, dia punya karyawan. Nah, ini juga menjaga amanah itu dengan menunaikan hak-hak mereka. Kalau sudah kerja sudah maksimal, sudah selesai, berikan haknya. Itu juga termasuk di antara bentuk menjaga amanah harta. Yang ketiga adalah
Gambaran yang ketiga, al-amanah fil a'rad. Amanah dalam menjaga kehormatan. Bagaimana gambarannya? Takunu bil iffati amma laysa al-insanu bihaqqun minha. Dengan menjaga kehormatan yang mana bukan milik hak orang lain. Artinya kalau itu kehormatan orang, kita nggak usah bilang-bilang. Kalau itu menjadi rahasia orang, kita nggak usah sebarkan. Ya. Wa kaffin nafsi bil lisan an naili syai'in minha bisu. Dan juga menjaga lisan, ya, menjaga diri dan lisan dari berbuat jahat kepada orang lain. Itu termasuk menjaga amanah kehormatan. Menjaga amanah kehormatan. Yang artinya begini, seorang itu ketika berteman di tengah masyarakat, dia harus menjaga amanah apa? Kehormatan orang lain. Ya, dengan tidak membicarakan aib orang di tengah khalayak. Ya. Kalau kita terbiasa membicarakan orang lain di tengah khalayak, kalau kita nggak ada, kita yang dibicarakan. Itu sudah menjadi sunnatullah. Ya. Maka jaga amanah itu. Ketika kita nimbrung, kok ada seperti itu, ingatkan mereka. Kalau memang nggak bisa, kita yang pergi. Itu namanya apa? Majlis. Kalau kita bahasnya majlis daging, ya, makan daging saudaranya. Majlis ghibah. Nah, termasuk menjaga amanah adalah tidak ghibah, menyebutkan aib orang lain di setengah keliling saudara-saudara kita. Juga min kal qadhaf wal ghibah, seperti menuduh orang sembarangan tanpa bukti, itu juga termasuk tidak amanah. Ya. Yang keempat, al amanah fil ajsam wal arwah. Amanah pada jasad dan ruh. Dengan apa? Dengan menahan diri dan tangan dari menyakiti orang lain. Dari menyakiti orang lain, dari membunuh, dari membahayakan orang lain. Nah, ini termasuk menjaga amanah. Yang kelima, al-amanah fil ma'arif wal ulum. Amanah dalam ilmu pengetahuan. Ya, amanah dalam ilmu pengetahuan. Seperti menyematkan sebuah faedah yang itu bukan milik dia kepada pemiliknya, kepada perkataannya. Tidak kok perkataan orang disematkan untuk dirinya. Itu namanya orang nggak amanah. Yang keenam, al-amanah fil wilayah. Amanah dalam kekuasaan. Orang diberikan kekuasaan jadi memimpin, itu amanah besar. Ya. Yang sangat mengherankan adalah di zaman kita kekuasaan itu dicari, kekuasaan itu diperebutkan, padahal itu amanah besar yang bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mencari sebuah kepemimpinan, dia mencari-cari, maka Rasulullah berdoa, beratkanlah urusannya. Ya, beratkanlah urusannya. Di zaman sahabat, orang diminta jadi pemimpin, semua ya hadir, minta maaf, tidak mau memberikan ke orang lain. Fulan aja yang berhak, fulan yang berhak. Zaman sekarang, saya yang berhak. Ya. Bahkan mencarinya, bahkan rela mengeluarkan modal besar untuk mendapatkan kepemimpinan. Disitulah Allah beratkan urusan dia. Mau sampai kapanpun seperti itu, akan seperti itu. Allah akan perberat urusannya. Fashfuq anhu. Ya. Namun sebaliknya, kata Nabi SAW, barang siapa yang diberikan sebuah kepemimpinan, tapi dia tidak pengen, memang dia layak, tapi didorong dari belakang, kamu harus mimpin. Maka kata Nabi SAW, berikanlah kemudahannya Allah padanya. Nah, yang seperti ini yang jarang. Oleh karenanya kalau kita bisa melihat realita, ya, dia tidak memilih dirinya sendiri, tapi dipilih oleh masyarakatnya. Itu biasanya kepemimpinannya barokah. Ya, kepemimpinannya barokah. Sebagai contoh aja, di
di daerah mana ya, suatu daerah di Jawa Tengah ya, ada seorang bupati atau Pak Camat gitu ya, Pak Lurah, itu kakak kelas saya waktu pesantren, waktu balik dia nggak ingin mencalonkan diri, tapi dipilih oleh ibu-ibu bapak-bapak semuanya harus maju. Dia pengen mundurkan diri, tidak boleh. Ya, Masya Allah. Tapi ternyata fakta di lapangan itu tambah makmur. Ya, karena masyarakat ngerti ini anak orangnya amanah, berusaha menjaga amanah kepemimpinan dia. Nah, yang seperti ini yang sangat langka di tengah kita, yang sangat langka di tengah kita. Ya. Nah, yang seperti inilah yang Allah berikan kemudahan. Yang ke-7, al-amanah fil qada, al-amanah fi syahadah, amanah dalam persaksian, yaitu dengan tahammuliha bihasbi ma hiya alaihi fil waqi', dengan dia menjaga fakta apa yang terjadi, tidak mengada-ngada. Nah, tidak mengada-ngada. Ini kalau ada zaman sekarang ajaib, Masya Allah. Ya, kita acungi jempol kalau ada 5 kasih 5. Ya, kenapa demikian? Karena kebanyakan orang bersaksi palsu. Orang bersaksi karena ada duitnya. Orang nggak berani bersaksi karena diancam. Orang bertauhid mau diancam kayak apapun dia akan bersaksi, karena kalau itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Dia menjaga Allah, Allah akan jaga dia. Namun sayang, tidak banyak orang yang berani seperti ini. Tidak banyak. Ya, kenapa? Karena lemahnya tauhid seseorang. Ya. Seorang kalau tauhidnya kuat, ketika diminta untuk persaksian dia akan kuat. Dia nggak peduli mau siapa yang dihadapi. Ya. Baik. Kemudian yang ke-8 adalah al-amanah fil qada, yaitu amanah dalam memutuskan sebuah hukum. Ini bagi seorang hakim, ya, atau seorang yang diberikan kepercayaan untuk memutuskan sebuah keputusan. Dengan cara apa? Biisdaril ahkam wafqa ahkamil adl, dengan menempatkan hukum keadilan dengan hukum-hukum yang adil, yang bersumberkan dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa fuwidul amru fiha fi ilaihi, dan segala urusan disampaikan kepada yang lebih mengetahui, lebih menguasai. Ya, yang seperti ini bukanlah suatu hal yang gampang. Ya, memutuskan sebuah perkara, ya, tidak semua orang loh bisa memutuskan sebuah perkara yang ini saling berselisih. Maka kembalikan kepada hakim. Nah, seorang hakim punya amanah di situ, tidak condong ke kanan atau condong ke kiri. Ya, tidak mengambil siapa yang bayar lebih besar. Dia melihat sebuah permasalahan. Dia memutuskan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kisah di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada bernama Shuraik bin Muqbil atau siapa ya, seorang qadhi. Suatu ketika Ali bin Abi Thalib berselisih dengan seorang Yahudi. Nah, Shuraik al-Qadhi, ya, kemudian saling berselisih dengan orang Yahudi. Terus kemudian kalau gitu kita bertahkim di hadapan Shuraik al-Qadhi. Maka dilihat sebuah permasalahan. Ya. Kalau kita, nah ini kan karena Ali seorang khalifah, dia seorang muslim, mesti condong kepada muslim. Mesti seperti itu kan? Tidak, beliau tidak. Beliau tegas. Ya, sekalipun beliau khalifah, lihat permasalahannya. Oh, ternyata yang benar itu haknya seorang Yahudi. Maka beliau memutuskan kemenangan bagi seorang Yahudi. Ya, ini bentuk amanah seorang hakim. Ya, oleh karenanya di berbagai negara, bahkan di negara Arab itu seorang qadhi, seorang hakim itu gajinya besar. Tidak bisa diatur-atur, tidak bisa dineko-neko. Apalagi
yang menerapkan hukum Islam. Ya, mau dinego kayak apa pun tidak bisa. Nah, yang seperti ini adalah contoh menerapkan amanah. Yang kesembilan, al-amanah fil kitabah. Amanah dalam penulisan. Ya, amanah dalam penulisan. Kalau misal kita menulis sebuah buku dan sebagainya, kalau ada perkataan fulan, ya sampaikan, ucapkan ini perkataan fulan. Dalam bukunya sekian, nomor sekian, harus amanah. Nah, ini bagi para teman-teman yang di kuliahan. Ya, mereka sebagai mahasiswa harus amanah dalam membuat riset, dalam membuat sebuah makalah. Ya, tidak bohong, tidak buatkan orang lain sebagai joki kan biasanya gitu. Ya, buatkan orang nih saya kasih sekian, bikinkan sebuah makalah. Tidak seperti itu tidak amanah namanya. Cuman pengen dapat gelar, terus kemudian mengorbankan rasa amanah, ya maka nggak ada manfaatnya nanti ke depannya. Bahkan syahadah itu syahadah palsu, haram dipakai untuk bekerja, hasilnya haram, sebagaimana yang difatwakan oleh para ulama. Ya, maka kalau kita belajar dalam perkuliahan, dalam apapun, apa adanya. Kalau kita belajar serius, giat, ya kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Karena kita kuliah, kita belajar, bukan syahadah, bukan pengakuan yang kita harapkan, tapi ilmu yang kita cari. Ya, sekalipun nggak pakai syahadah, tidak masalah. Ya. Contoh Syekh Mubil bin Hadi Al-Wadi rahimahullah ta'ala. Beliau selepas selesai S2 dari Jamiah Islamiyah di Madinah, beliau menyobek-nyobek ijazahnya sambil mengatakan, ini yang tidak saya cari, ilmu yang saya cari. Padahal kalau zaman sekarang, masya Allah ya, ijazah itu sangat penting, ya sangat bahkan dicari-cari, ya bahkan diakselerasi, ya bisa setahun selesai. Yang penting uangnya ada, ya. Apakah seperti itu? Ini kualitas pendidikan kita seperti itu, ya. Dan juga para masyayikh yang lainnya, kita nggak butuh ini syahadah ini menandakan kita pernah belajar di sini. Adapun ilmu yang kita pelajari ada di sini kita, ya tergantung kitanya. Maka dari itu ini juga termasuk bagian dari amanah. Ya. Kalau kita aman dalam masalah penulisan, dalam masalah pembelajaran, dalam masalah perkuliahan, itu akan berkah nanti ilmunya. Ya. Apapun itu, kalau dilandasi dengan rasa amanah, maka akan barokah di kemudian hari. Tapi kalau sudah ada maksud-maksud khianat, maka nantikan kedepannya nanti tidak akan barokah hidupnya. Ya, penghasil nggak barokah dan sebagainya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan karena tinggal kurang lebih 9 menit lagi. Insya Allah cukup sampai demikian ya. Semoga dengan pembahasan kali ini, maklumat tentang masalah amanah bisa membawa kita untuk lebih siap lagi belajar meniti sebuah amanah, menjadikan itu karakter bagi kita semua, baik di dunia kerja maupun di luar dunia kerja. Karena ini merupakan manhajul hayah, metode hidup bagi seorang mukmin. Ya, harusnya amanah ini dimiliki paling pertama oleh seorang mukmin. Oleh seorang mukmin, apalagi dalam masalah amanah waktu dan sebagainya. Ada sebuah perbandingan ya. Ini dalam masalah waktu saja, manajemen disebutkan dalam program Al-Khawatir. Al-Khawatir itu sebuah presenter dari Arab Saudi bernama Ahmad Syakir. Itu membandingkan, bukan membandingkan jelek-jelekan, tidak, tapi begini loh, seharusnya kita ini sebagai menyandang pengikut umat Nabi Muhammad harus lebih utama dibandingkan umat-umat yang lain. Terkait itu waktu itu beliau membandingkan ketika di
di Jepang sana. Ya, Jepang sana itu bis itu datang telat hitungan detik. Toh kalaupun telat hitungan detik. Ya, telat sekian detik. Di kita hitungan apa? Jam. Kan jauh sekali. Padahal negeri Muslim. Ya. Contoh dalam masalah banyak hal. Dalam banyak hal. Ketika dompet hilang atau barang hilang, balik itu barang. Ya, di kita jangankan jatuh atau keteledor, kita jaga aja barang kita hilang. Ya, itu di negara mana? Negara Muslim. Saya bukan menjelekkan dengan Muslim, tidak. Tapi realitas seperti itu. Kita seakan-akan seorang Muslim tapi tidak berakhlak Islami. Kita menyandang seorang Muslim hanya sekedar kulit kacang, isinya nggak ada. Ya. Kulitnya doang. Islam Muslim, wala sholat, wala apa, akhlak gak ada. Itu yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam, yang mana penganutnya umatnya Islamnya itu hanya sekedar label, isinya nggak ada. Itu yang diinginkan mereka, dan sudah berhasil zaman sekarang. Kita tengok generasi muda zaman sekarang, bagaimana generasi Muslim sekarang. Ya, jauh dari nilai Islam itu sendiri. Seakan kalau anak muda yang berusaha menanamkan nilai Islam dalam dirinya asing, kayak bukan Islami, kayak bukan kebiasaan adat mereka. Kenapa demikian? Karena memang sudah zamannya. Ya, ketika agama dipisahkan dari pemeluknya. Nah, jadi sekarang itu target mereka, para musuh-musuh Islam itu bukan tidak lagi memindahkan pemeluk Islam kepada pemeluk agama lain, enggak. Ya, target mereka adalah memisahkan ajaran Islam dari yang berlabel Muslim. Itu sudah cukup bagi mereka. Ya, sehingga menelurkan generasi berikutnya, generasi yang rusak, yang tidak ngerti ajarannya sendiri. Dan yang paling pertama kali ditargetkan siapa? Para wanitanya, ibu-ibunya. Kenapa demikian? Karena dengan rusaknya para wanita, dia akan mengajarkan kerusakan itu kepada anaknya. Nah, maka ikhwatal iman rahiman rahimakumullah, dengan yang seperti inilah kita menjaga nilai-nilai keislaman kita. Apalagi saudari-saudari kita, ya, yang mana semakin lama semakin terpuruk kondisinya, dan itu membahayakan, mengkhawatirkan sekali kepada generasi-generasi berikutnya, generasi-generasi orang tua yang nggak peduli dengan pendidikan agama anaknya, generasi-generasi yang nggak peduli dengan karakter anaknya, ya, sehingga nanti akan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Betapa banyak kasus, ya, kita bisa melihatlah, ya, anak-anak kecil, ya, karena didikan orang tua yang nggak benar, ya, dia berani melawan orang tuanya. Ya, seakan-akan orang tua jadi budak anaknya. Kenapa demikian? Karena sejak kecil orang tua tidak perhatian dengan nilai-nilai Islam dan pendidikan Islam. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.